Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jadi bertemu lagi dengan Ibu Mary. Kali ini dalam mata pelajaran yang berbeda yaitu anatomi fisiologi manusia. Ya, jadi untuk pertemuan pertama kita hari ini agendanya adalah Ibu akan menyampaikan pengantar ya untuk mata pelajaran anatomi fisiologi manusia. Ya, silahkan anak-anak simak video berikut. Ya, pertama-tama mungkin ada dari kalian yang masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya anatomi fisiologi itu sendiri. Karena di SMP mungkin tidak mendapatkan mata pelajaran anatomi fisiologi ya. Jadi kalau kita berbicara anatomi, anatomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Jadi penekanan anatomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Kemudian kalau kita berbicara tentang fisiologi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian-bagian dari alat-alat tubuh. Ya, jadi penekanan fisiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang cara kerja dari organ tubuh manusia. Ya, sebagai contoh, Ibu berikan, kalau kita mempelajari jantung, tentu kita akan belajar pertama tentang strukturnya. Bagaimana struktur jantung, berapa ruang jantung, ada pembuluh darah apa saja di jantung, itu semua dipelajari di ilmu anatomi. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana jantung tersebut bekerja, ya, bagaimana jantung bekerja memompa darah ke seluruh tubuh, bagaimana jantung memompa darah ke paru-paru, yaitu semua dipelajari di ilmu fisiologi, cara kerjanya. Ya, mudah-mudahan jelas dengan definisi dan contoh yang Ibu berikan. Jadi kesimpulannya, anatomi dan fisiologi adalah dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita berbicara struktur dari suatu organ, pasti erat kaitannya dengan bagaimana fungsi dari organ tersebut. Ya, selanjutnya akan Ibu jelaskan terkait materi anatomi fisiologi di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ya, total kompetensi dasar yang harus kalian kuasai selama 1 tahun mempelajari anatomi fisiologi adalah 12 kompetensi dasar. Nah, untuk semester ganjil ini kita akan ambil 6 saja dulu untuk dipelajari. Ya, jadi pertama ada kompetensi dasar sistem otot dan tulang, ya, atau istilah lainnya adalah sistem muskuloskeletal. Ya, yang kedua adalah sistem jantung dan pembuluh darah, atau nama lainnya adalah sistem kardiovaskuler. Kemudian yang ketiga kalian pelajari adalah sistem limfatik, atau mungkin kalian lebih kenal dengan istilah sistem getah bening. Ya, kemudian yang keempat akan kita pelajari adalah sistem pernafasan atau sistem respirasi. Kemudian yang kelima kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan nama lainnya adalah digestive system. Kemudian yang keenam kita akan belajar tentang sistem perkemihan atau nama lainnya adalah sistem urinaria. Ya, jadi itu tadi 6 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di semester ganjil. Ya, nanti dari sistem organ ini kita akan belajar apa saja organ-organ penyusun dari sistem organ keenamnya ini. Kemudian kita akan pelajari bagaimana organ-organ tersebut bekerja ya untuk membentuk sistem organ di tubuh manusia. Yaitu materi anatomi fisiologi di semester ganjil. Baik, berikutnya akan Ibu jelaskan proses pembelajaran anatomi fisiologi. Jadi, untuk proses pembelajaran kita akan bagi menjadi dua, ada pembelajaran teori dan ada pembelajaran praktik. Ya, jadi untuk pembelajaran teori, Ibu akan menekankan beberapa proses yang harus kalian lalui. Yang pertama, proses literasi. Ibu akan mengajak kalian untuk membaca sekaligus memahami apa sih yang sedang kalian baca terkait dengan materi anatomi fisiologi. Ya, yang kedua, kalian akan melakukan proses mengamati, entah itu mengamati gambar, video, maupun teman kalian selaku pasien. Kemudian yang ketiga, Ibu akan mengajak kalian untuk berproses belajar dalam kelompok. Ya, ini untuk tetap menumbuh kembangkan sikap kerjasama, kolaborasi kalian walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini.
Kemudian diskusi juga akan tetap ada, baik itu dengan guru maupun dengan teman kelompok. Ya, itu bagian dari pembelajaran teori. Kemudian pembelajaran praktik, kita memiliki 6 kompetensi dasar di semester ganjil ini, tapi untuk yang kita praktekkan nanti, Ibu akan ambil 3 saja. Yang pertama adalah berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, kita akan melaksanakan praktik ring of motion. Kemudian berkaitan dengan sistem kardiovaskuler, kita akan praktikum mengukur denyut nadi sekaligus mengukur tekanan darah. Dan berkaitan dengan sistem respirasi, kita akan melakukan praktikum mengukur frekuensi pernafasan. Yaitu gambaran proses pembelajaran kita secara teori maupun praktik di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Baik, berikutnya akan Ibu jelaskan tentang sistem penilaian. Ya, jadi untuk anatomi fisiologi KKM-nya sama seperti biologi, yaitu 75. Ya, penilaian yang Ibu lakukan ada 3 jenis, ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, jadi sikap akan Ibu nilai bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok, bagaimana disiplin kalian, bagaimana tanggung jawab kalian terhadap tugas-tugas yang Ibu berikan. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, akan ada penilaian harian setiap selesai satu kompetensi dasar. Kemudian ada penilaian akhir semester, akan kita laksanakan di akhir semester. Kemudian penilaian berikutnya adalah keaktifan, baik itu di pembelajaran teori maupun praktik, serta disiplin tugas. Ya, itu sistem penilaian Ibu. Lakukan usaha maksimal kalian sehingga bisa mencapai minimal nilai KKM. Kalau bisa lebih, ya. Ya, selanjutnya sumber belajar. Untuk sumber belajar, kalian bisa manfaatkan buku. Ya, buku anatomi fisiologi ini banyak tersebar, ya, entah itu di toko buku, entah di sekolah diberikan kalian, ya, atau buku dari internet bisa ya digunakan. Yang penting ada kaitannya dengan materi kita di anatomi fisiologi. Ya, tidak perlu memaksakan orang tuanya harus beli buku A, B, atau C. Ya, kalian bebas menggunakan buku apa saja. Kemudian yang kedua, sumber belajar yang bisa kalian gunakan adalah internet. Ya, di era seperti sekarang, semua informasi sudah tersedia di internet. Bagaimana kalian bisa memilih informasi yang sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari. Kemudian sumber belajar ketiga, berkaitan dengan fungsi atau fisiologi tepatnya, kita tidak bisa menyaksikan langsung ya. Jadi kita bisa memanfaatkan media YouTube yang sudah banyak ada media-media terkait dengan fisiologi dari sistem organ manusia. Kemudian kalian bisa gunakan sumber belajar lain yang relevan. Itu sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk anatomi fisiologi. Baik. Sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama pengantar anatomi fisiologi manusia. Terima kasih banyak anak-anak sudah mau menyaksikan video ini sampai selesai, dan Ibu harapkan kalian bisa mengikuti mata pelajaran anatomi fisiologi berikutnya dengan semangat ya. Jadi sampai jumpa di pertemuan anatomi fisiologi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.